Pergi ke warung beli terasi. Pulangnya lupa bawa kembalian. Biar channel ini semangat berbagi, subscribe dong kawan. Bayangkan sebuah tembok raksasa, tembok yang sudah berdiri ratusan, bahkan ribuan tahun. Tembok itu dihantam hujan, panas, angin, gempa, dan peperangan. Namun hingga hari ini, tembok tersebut masih tetap kokoh. Salah satu rahasianya bukan teknologi modern, bukan pula semen canggih, melainkan nasi ketan. Ya, nasi ketan. Dalam video ini kita akan membahas mortar nasi ketan, sebuah teknologi bangunan kuno yang berasal dari Tiongkok. Teknologi ini hingga kini masih membuat para ilmuwan modern terheran-heran. Mortar nasi ketan adalah campuran bahan bangunan unik, campuran antara bubur nasi ketan dan kapur. Teknologi ini sudah digunakan sejak abad keempat Masehi, tepatnya pada masa dinasti Wei Utara di Tiongkok. Hal ini menjadikannya salah satu contoh paling awal penggunaan bahan organik dalam teknik konstruksi skala besar. Pada masa itu, nasi ketan direbus hingga menjadi bubur yang kental. Bubur ini kemudian dicampur dengan kapur yang telah diolah. Campuran inilah yang digunakan sebagai perekat antar batu bata dan juga batu alam. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini terus berkembang, terutama pada masa dinasti Ming. Pada masa inilah, Tiongkok membangun berbagai proyek raksasa, mulai dari tembok besar Tiongkok, pagoda, makam kekaisaran, hingga tembok kota besar seperti Xi'an dan Anjing. Namun kemudian, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa harus nasi ketan? Jawabannya baru benar-benar dipahami melalui penelitian ilmiah modern. Para ilmuwan menemukan bahwa kunci kekuatan mortar nasi ketan terletak pada sebuah senyawa. Senyawa bernama amilopektin. Amilopektin adalah jenis polisakarida. Senyawa ini terdapat dalam nasi ketan. Amilopektin memiliki sifat lengket yang sangat kuat. Ketika amilopektin bercampur dengan kapur, terbentuklah struktur mikro. Struktur yang sangat padat dan sangat stabil. Struktur inilah yang membuat mortar nasi ketan menjadi lebih kuat, lebih elastis, dan lebih tahan air. Jika dibandingkan dengan mortar kapur biasa, perbedaannya sangat signifikan. Hasilnya pun benar-benar luar biasa. Mortar nasi ketan memiliki daya rekat yang tinggi. Ia mampu menahan tekanan besar, tidak mudah retak, bahkan lebih tahan terhadap erosi air hujan. Selain itu, mortar ini juga mampu mencegah tumbuhnya tanaman liar di sela-sela batu bata. Inilah alasan mengapa banyak bangunan kuno di Tiongkok yang menggunakan mortar nasi ketan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Meski bangunan-bangunan itu telah berusia ratusan, bahkan ribuan tahun. Contoh paling terkenal tentu saja tembok besar Tiongkok. Di beberapa bagiannya, analisis material menunjukkan bahwa mortar nasi ketan justru lebih kuat dibandingkan beton modern. Beton yang digunakan dalam proses restorasi pada abad ke-20. Lebih dari sekedar kuat, teknologi ini juga mencerminkan kecerdasan lokal sekaligus mencerminkan prinsip keberlanjutan. Semua bahan bersumber dari alam, dapat diperbaharui, tanpa bahan kimia sintetis, tanpa proses industri berat. Namun hasilnya sangat tahan lama. Karena keunggulannya, mortar nasi ketan kini kembali menarik perhatian para ilmuwan dan para arkeolog. Penelitian tentang teknologi ini membantu proses restorasi bangunan bersejarah, sekaligus memberi inspirasi bagi pengembangan material bangunan yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Teknologi kuno ini membuktikan satu hal penting. Kemajuan tidak selalu berarti teknologi paling baru. Terkadang solusi terbaik justru berasal dari pengetahuan tradisional, pengetahuan yang telah teruji oleh waktu. Jadi, lain kali ketika kita melihat bangunan kuno yang masih berdiri tegak hingga hari ini, ingatlah satu hal. Di balik batu dan di balik tembok itu, mungkin ada semangkuk nasi ketan yang menjadi rahasia kekuatannya.